orang cetak 6 gol bro, keren banget. Dengan penampilan Garuda Muda kemarin, gue agak khawatir dengan pertandingan 21 Juli nanti. Aku sangat sedih, aku sangat kecewa, aku sangat marah guys, kerana Malaysia kalah ya. Aku tak sangka guys, Malaysia akan kalah 2-0 kepada Filipina, di mana aku menjangkakan kita akan menang, Malaysia akan menang 3-0. Jadi satu kekalahan yang sangat memalukan. Serius guys, satu kekalahan yang sangat memalukan untuk Malaysia. Walaupun aku orang Malaysia, tapi aku sangat sedih dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh anak muda Malaysia ini guys. Saya bagi contoh lah Malaysia. Saya kecewa Malaysia guys ya. Dia menguasai permainan position ball lawan Filipina 70% ya, penguasaan untuk Malaysia, tetapi tidak dapat mencetak gol. Malahan Filipina yang counter attack sekali-sekali menyerang itu dapat mencetak 2 gol. Jadi di sini tactical itu yang penting. Apa yang dilakukan oleh Weidenborg, beliau memanglah dia ingin membawa kepada timnas Indonesia U23 ini total football, tetapi beliau tetap berhati-hati di bagian lini belakang. Pundit Malaysia heran, timnas U23 dihajar Filipina saat Indonesia pesta gol. Kekalahan mengejutkan timnas Malaysia U23 dari Filipina dengan skor 2-0 di laga perdana grup A Piala AFF U23 2025 sontak membuat para pengamat sepak bola Malaysia keheranan. Terlebih hasil minor ini terjadi di saat yang bersamaan dengan pesta gol timnas Indonesia U23 yang membantai Brunei Darussalam 8-0 tanpa balas. Kontrasnya, performa kedua tim ini menjadi topik hangat di kalangan pengamat dan penggemar sepak bola di negeri jiran. Kekalahan yang tak terduga Malaysia U23 yang digadang-gadang akan menjadi salah satu tim kuat di grup justru tampil di bawah standar saat menghadapi Filipina. 2 gol yang bersarang ke gawang Harimau Malaya Muda tanpa balas membuat mereka harus menelan pil pahit di awal turnamen. Kami terkejut dengan hasil ini. Filipina memang menunjukkan peningkatan, tapi kami tidak menyangka Malaysia bisa kalah dengan skor tersebut, ujar salah seorang pundit Malaysia dalam sebuah tayangan televisi nasional. Situasi semakin pelik ketika melihat hasil pertandingan lain di grup A. Timnas Indonesia U23 tampil perkasa dengan menghancurkan Brunei Darussalam 8-0. Kemenangan telak ini tidak hanya membuat Indonesia memuncaki klasemen sementara, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan ketajaman lini serang mereka. Ini yang membuat kami heran, saat Indonesia bisa berpesta gol, Malaysia justru kesulitan bahkan harus mengakui keunggulan Filipina, tambah pundit tersebut. Perbedaan performa yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai persiapan dan strategi timnas Malaysia U23. Dengan hasil ini, Malaysia U23 kini berada di posisi yang kurang menguntungkan. Mereka harus segera bangkit dan meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya jika ingin menjaga asa lolos dari fase grup. Sementara itu, Indonesia memiliki modal berharga untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025 menjadi malam tak terlupakan bagi Jens Reven. Striker muda timnas Indonesia U23 itu tampil sensasional dengan mencetak 6 gol alias double hat-trick dan resmi dinobatkan sebagai man of the match dalam kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penampilan Reven benar-benar tak terbendung sejak menit pertama. Ia mencetak 2 gol cepat di menit kedua dan 8, lalu menyempurnakan babak pertama dengan tambahan 2 gol lagi, termasuk 1 dari titik penalti. Masuk ke babak kedua, pemain Bali United itu kembali mencatatkan namanya di papan skor hingga total 6 gol berhasil ia kemas dalam 1 pertandingan. Laga ini menjadi panggung debut manis tidak hanya untuk Reven, tapi juga untuk Gerald Van Ambak yang menjalani laga pertamanya sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia.
Racikan Vandenberg terbukti ampuh, membawa Garuda Muda tampil dominan dan efektif. Selain Raven, 2 gol tambahan dicetak oleh Arkan Fikri dan Raihan Hanan, melengkapi pesta gol Indonesia di depan ribuan supporter yang memadati Sugbeka. Dengan kemenangan sebesar ini, Indonesia U23 untuk sementara memuncaki klasemen grup A dengan keunggulan selisih gol atas Filipina yang sebelumnya menang 2-0 atas Malaysia. Raven sendiri langsung memuncaki daftar top skor dengan 6 gol hanya dalam 1 laga, mengungguli pemain lain di turnamen ini. Garuda Muda selanjutnya akan menghadapi Filipina U23 pada Jumat 18 Juli 2025. Laga tersebut diprediksi menjadi penentu persaingan menuju babak semifinal. Mengingat hanya juara grup yang dipastikan lolos langsung, dengan performa seperti ini, Jens Raven bukan hanya man of the match, ia bisa jadi man of the tournament. Raven bermain impresif di laga ini, 6 gol alias double hat-trick berhasil disarangkan oleh bomber anyar Bali United itu ke gawang Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 6 gol berhasil disarangkan Raven ke gawang Brunei di babak pertama, 1 gol lainnya dicetak pemain berusia 19 tahun itu di babak kedua. Namun, situasi tak enak sempat dihadapi oleh Raven. Pemain kelahiran Dordrecht Belanda itu mengalami kram pada menit ke-75. Ia mengalami kesakitan dalam sebuah duel melawan bek Brunei. Ia lantas mendapatkan perawatan dari tim medis dan dibawa keluar lapangan pertandingan. Raven tampak agak pincang saat berjalan, namun Raven tak bisa diganti karena jatah 5 pergantian Indonesia telah habis dan pengguna nomor 21 itu masuk lagi ke lapangan. Dalam kondisi yang sudah tidak ideal, Raven tetap berusaha memberikan bantuan untuk rekan-rekannya di lapangan. Posisi Raven pun agak turun ke lini tengah. Yardan Yafib main sebagai striker palsu mengisi posisi Raven. Meski tak bisa lagi berlari, Raven masih bisa terlibat dalam permainan tim. Saya memang ada sedikit kram di kaki dan itu bukan masalah serius. Kami sudah kehabisan jatah pergantian pemain, ucap Raven usai laga. Jadi, saya tetap main dan mendengarkan instruksi pelatih, terutama untuk penempatan posisi sehingga saya bisa menyelesaikan pertandingan dan laga selanjutnya saya tetap bisa main.